Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya channel BSMU Family akan memberikan renungan singkat pada siang ini. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, dan saat ini kami mau diberkati kembali lewat firman kebenaran-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberikan berkat lewat renungan firman-Mu pada kesempatan ini. Kiranya Roh Kudus menjamah hati kami, Roh Kudus menghibur hati kami. Roh Kudus berikan kami kekuatan dan kuasa sehingga kami boleh menerima firman-Mu, sehingga kami disegarkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan. Apa kabar? Pasti kita baik-baik saja dan kita diberkati oleh Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, pada saat ini saya akan memberikan renungan firman Tuhan dengan judul Jadilah Tenang. Bila kita mendengarkan semua berita di masa sekarang ini, hati kita dapat menjadi tidak tenang. Dan sebaliknya, hati kita menjadi dipenuhi dengan ketakutan. Karena banyak kabar-kabar yang tidak baik yang selalu didengungkan di berbagai media, seperti perang, seperti COVID, seperti bencana. Itu yang membuat kita tidak tenang. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Kita perlu menguasai diri dan menjadi tenang agar kita dapat berdoa. Bila kita tetap membiarkan ketakutan menguasai kita, tentulah hati kita tetap tidak tenang, dan kita pasti tidak dapat berdoa. Kita dapat mengalahkan perasaan takut, Bapak Ibu, bila kita fokus kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada perbuatan-Nya untuk kita di masa lampau. Ini berarti juga kita mengalahkan perasaan takut dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Walau semua orang di sekeliling kita dikuasai ketakutan, dan memang mereka mempunyai alasan atau dasar untuk merasa takut, namun kita tetap dapat tenang dan dipenuhi dengan iman, karena kita mengenal Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Ada banyak contoh seperti itu di dalam Alkitab, misalnya dalam 1 Samuel 17, di mana Raja Saul dan segenap bangsa Israel ketakutan menghadapkan Goliat yang mengancam mereka, Daud justru bersedia maju menghadapi Goliat. 1 Samuel 17:11 menuliskan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengarkan perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Dan juga dikatakan juga dalam 1 Samuel 17 ayat 37 menuliskan, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Dan kita tahu bahwa kemudian memanglah Daud memang menghadapi raksasa Goliat. Mari kita menjadi tenang dan tidak membiarkan perasaan takut menguasai kita, Bapak Ibu. Untuk itu marilah kita percaya kepada Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan,
Seperti Mazmur 56 ayat 4 berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Kita tidak memiliki kendali atas hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, tetapi kita dapat mengendalikan atau menguasai diri dan pikiran kita dengan pertolongan Roh Kudus. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus memegang kendali atas segalanya. Biarlah kita menjadi tenang dan kita dapat berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita beriman pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Kita beriman Tuhan selalu melakukan hal yang terbaik untuk kita, walaupun tidak selalu hal itu merupakan hal yang kita pikirkan atau inginkan. Karena Bapak Ibu, pikiran kita terbatas. Kita tidak mengetahui dan mengerti semuanya, tapi Tuhan Maha Tahu dan Maha Kuasa. Seperti katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi setiap orang yang percaya. Amin Bapak Ibu. Janganlah kita tetap memilih untuk dikuasai oleh perasaan takut dan tidak tenang, dan juga memilih untuk tetap menjauh dari Tuhan, lalu berusaha hanya dengan kekuatan sendiri saja. Kita akan merasa sangat lelah dalam menjalani hidup ini. Marilah kita semua datang kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, dan belajarlah kepada Tuhan. Amin. Belajar mendekat kepada Tuhan, itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Tuhan inginkan supaya kita belajar untuk tenang, belajar melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya dikatakan juga dalam Matius 11 ayat 28-29 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Benar Bapak Ibu, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan Yesus memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan Yesus memberikan keringanan kepada kita. Tuhan Yesus memberikan jalan keluar kepada kita ketika kita datang kepada Tuhan. Sama seperti kesaksian kami Bapak Ibu, beberapa bulan ini cukuplah kami berdoa, bergumul untuk kesembuhan anak kami. Segala sesuatunya sudah kami korbankan, waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi sekalipun Bapak Ibu sudah kami korbankan untuk kesembuhan anak kami. Tapi kami percaya hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus yang sanggup mencabut segala penyakit anak kami. Dan itu akan terjadi. Tepat pada waktunya Tuhan akan nyatakan kepada kami. Haleluya Bapak Ibu. Saya percaya. Marilah kepadaku yang letih dan lesu dan beban berat. Datanglah kepada Tuhan. Apapun menjadi masalah kita, apapun menjadi pergumulan kita, penyakit apapun, kita serahkan kepada Tuhan, karena Dialah yang sanggup melepaskan kita, yang sanggup memberikan kesembuhan, jawaban atas segala pergumulan kita. Amin. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada ketenangan. Hanya di dalam jalan Tuhan ada ketenangan. Hanya di dekat Tuhan Yesus dan bersama dengan Tuhan Yesus ada ketenangan. Seperti dikatakan Mazmur 62 ayat 2-3, saya diingatkan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja. Berarti menjadi tenang bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa atau pasif. Justru saat kita menjadi tenang, kita dapat berbuat lebih banyak.
karena tidak ada perasaan takut yang menguasai kita. Tidak ada hal-hal lain membuat kita teriritasi atau jengkel, kesal, dan marah. Dan utama lagi kita tidak dapat berdoa. Mari, jangan itu membuat ganjalan-ganjalan ketika kita datang kepada Tuhan. Dikatakan, firman Tuhan berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Kita percaya dalam doa ada kuasa, dalam doa ada mujizat Tuhan. Menjadi tenang juga bukan berarti kita tidak pernah lagi merasa takut. Pasti Bapak Ibu, kita merasa takut dan juga merasa khawatir ketika badai kehidupan melanda kita. Tetapi apa artinya ketika kita tidak dapat menguasai diri kita? Sehingga kita tidak membiarkan ketakutan atau kekhawatiran itu yang menguasai kita dan melumpuhkan kita. Di tengah badai kehidupan yang melanda ini Bapak Ibu, kita tetap dipenuhi damai dan sejahtera karena hati kita percaya penuh kepada Tuhan. Mazmur 107 ayat 29 berkata, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Tuhan Yesus dapat meredakan gelombang kehidupan. Tuhan Yesus juga meredakan gelombang ketakutan dan kekhawatiran di dalam hati kita. Percayalah, ini firman berkata kepada kita. Menjadi tenang membuat kita tidak terburu-buru dalam bertindak, sehingga kita tidak jatuh di dalam jebakan untuk mengambil keputusan yang salah. Kita juga tidak terburu-buru ingin melihat situasi segera berubah. Sama seperti tidak mudah untuk membalikkan telapak tangan. Sebaliknya kita bertumbuh menjadi orang yang sabar. Kita sabar dan kita tenang menantikan waktunya Tuhan. Mazmur 131 ayat 2 berkata, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam dirinya. Dan tentunya untuk melihat ketenangan yang sejati, kita harus mau bertobat dari segala dosa-dosa kita. Kita tidak lagi menyimpan kejahatan di dalam hidup kita. Kita tidak hidup sebagai orang fasik. Sebaliknya, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bertobat. Mari kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ada kedamaian, ada sukacita, ada kekuatan baru yang kita terima Bapak Ibu. Yesaya 32 ayat 17 berkata juga, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selamanya. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Menang. Memang Bapak Ibu, ketika kebenaran itu datang, akan menumbuhkan damai sejahtera bagi kita. Mengapa orang khawatir? Mengapa orang takut? Mengapa orang cemas? Karena di dalam hidupnya tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Yang ada adalah dosa, kejahatan, tipu daya, tipu muslihat, keserakahan, itu yang ada. Mari kita buang itu semuanya. Mari kita bertobat. Kita datang pada Tuhan Yesus supaya Tuhan berikan ketenangan, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa mau hidup dalam kebenaran Bapak Ibu. Mari kita selalu penuh iman dan percaya pada Tuhan. Hati yang tenang juga akan memberkati tubuh kita ini. Amsal berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Mengapa banyak orang sakit Bapak Ibu? Mengapa banyak orang stres, putus asa, khawatir, sehingga masuk ke rumah sakit gila?
karena hatinya tidak tenang. Hatinya penuh dengan ketakutan, sehingga membuat orang sakit. Ketika pikiran kita berkecamuk, membuat tubuh kita juga akan menjadi sakit. Itu sebabnya jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh perkara-perkara dunia ini. Tapi biarlah pikiran hati kita, jiwa kita dikuasai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jika selama ini kita belum melakukan firman Tuhan, biarlah sejak sekarang ini kita mau bertobat sungguh-sungguh. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Haleluya, haleluya. Jadi mari Bapak Ibu pendengar firman Tuhan renungan pada kesempatan ini, mari kita menjadi tenang. Ikutilah gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Ikutilah gembala kita yang memberikan tempat yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembala aku, tak akan kekurangan aku, dikatakan di sana. Ia membaringkan aku di padang gurun yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Iman ini firman Tuhan Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya gembala kita yang baik itu Tuhan Yesus. Jika kita mengalami kekurangan-kekurangan, kita butuh pertolongan kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Ia menyediakan hidangan bagi kita. Ia tidak membiarkan kita kekurangan. Ia tidak membiarkan kita kelaparan. Tapi Ia akan memberkati kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanku, kata firman Tuhan. Percaya, itu firman bagi kita. Ia akan memberikan kepada kita jalan yang keluar yang terbaik. Dan Ia tidak membiarkan kita sendirian. Saya percaya Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan, pada kesempatan siang ini, sesuai dengan firman Tuhan, kita percaya bahwa sesungguhnya hanya di dalam Tuhan kita dapat tenang. Hanya di dalam Tuhan kita dapat berjalan dengan iman. Karena kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, kata firman Tuhan. Mazmur 23:6. Seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah merupakan gambaran bagaimana kita supaya memiliki kehidupan yang tenang. Hati yang tenang. Hati yang bergembira, obat yang paling manjur Bapak Ibu. Pada kesempatan ini demikianlah firman yang bisa saya sampaikan, renungan firman yang bisa saya sampaikan. Bila menjadi berkat bagi kita, percayalah, walaupun saat ini situasi sungguh-sungguh sangat memilukan, memprihatinkan, tapi kita percaya di dalam Tuhan ada pertolongan. Orang saat ini anti untuk membeli minyak goreng. Saat ini orang anti untuk membeli bahan bakar solar. Memang satu kebutuhan. Tapi percayalah, segala sesuatu Tuhan akan tolong ketika kita melekat kepada Tuhan. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan.
Jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, kata firman Tuhan. Maka perjalanan akan berhasil. Yeremia mengatakan, ayat 29, rancanganku rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan masa depan penuh dengan harapan. Percaya, oh di dalam tangan Tuhan ada masa depan. Di dalam Tuhan ada berkat yang melimpah. Di dalam tangan Tuhan ada kesembuhan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan, renungan yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara yang mendengarkan pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.